Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat saudara kita semua. Ya, perkenalkan saya Parji, saya anggota PKA 10 2023. Sini kami akan berbagi pengalaman ya mengenai visitasi kami ke Keraton Yogyakarta. Di Keraton Yogyakarta kami mendalami peran sebagai abdi dalam. Ya, kami kebagian di Kabupaten Purwokerto di bagian kepatihan. Pada itu divisi untuk membuat teh atau minuman bagi anggota kerajaan. Tugas utama dari divisi kepatihan adalah membuat minuman bagi kerajaan, ya, divisi yang simpel ya bagi kita sekarang ini, tapi memiliki makna yang sangat luar biasa bagi abdi dalam. Ya, meskipun hanya membuat teh, tapi untuk prosesnya panjang. Tidak semua orang bisa menjadi punokawan pembuat teh. Ya, dan syaratnya harus daftar dulu, kemudian harus magang selama 2 tahun, ya. Setelah lolos baru bisa diangkat menjadi punakawan kepatihan, ya. Meskipun honornya bukan honor ya, meskipun di kepatihan itu tidak ada gaji atau honor, yang ada hanyalah kekucah, ya, sebagai tanda bahwa di keraton ada perhatian kepada abdi dalamnya. Itu sebesar 20.000 sampai 120.000. Ya, bagi kita ya cukup minim ya, tapi itu menjadi kebanggaan bagi abdi dalam. Ya. Untuk menjadi abdi dalam terus antri karena banyak orang yang mendaftar ya, meskipun tadi kokocahnya sedikit, tapi harus rela antri sampai lama ya. Ya, di sini tugas kokocah adalah tugas dari punokawan kepatihan adalah membuat teh ya dari jam 6 ya 2 kali, kemudian jam 11 itu. Jadi harus berjaga selama 24 jam. Nah, tapi karena banyak yang menginginkan sebagai punokawan sehingga dibagi ya, tugasnya hanya seminggu 1 hari tapi 24 jam. Dalam membuat teh, karena untuk kerajaan harus betul-betul diperhatikan dari awal sampai akhir. Pertama dari penyiapan sumber air minum ya, sumber daya ya. Itu harus sumur dari keraton yang khusus ya. Sumur itu jauh dari toilet ya. Terus sekitar sumur ada sekitar kurang lebih 500 meter. Cukup jauh ya, cukup bersih. Nah, sehingga diharapkan dengan itu sumber air menjadi bersih. Berikutnya untuk alat masaknya harus menggunakan teko dari Kuningan, bersegar dari Kuningan, karena teko Kuningan ini itu infonya bisa untuk menetralisir hal yang tidak baik, bagi yang kasat mata maupun yang tidak kasat mata. Itu bisa dinetralisir dengan Kuningan tadi. Nah, setelah direbus itu harus disajikan ke kerajaan. Itu menggunakan teknik, itu harus sesuai dengan peralatan yang digunakan ya. Peralatan harus khusus, tidak boleh sama, tidak boleh tertukar. Kalau tertukar berarti dia tidak sesuai dengan haknya. Orang yang menerima tidak sesuai dengan haknya, tidak sesuai dengan alatnya, dia tidak akan minum ya. Anggota kerajaan tidak akan minum karena itu bukan menjadi haknya. Nah, kemudian untuk menjaga dari keamanan dari minuman tersebut, sebelum disajikan ke anggota kerajaan harus dilaksanakan icip-icip dahulu ya. Ini sebagian diambil lalu dicip-cip, itu menjamin bahwa minuman tadi ada benar-benar aman untuk anggota kerajaan, tidak ada hal yang merugikan ya. Kemudian diantarkan oleh petugas khusus juga, harus petugas khusus yang tidak boleh sembarang orang ya. Yang memiliki dan mengantar ada berbeda. Mengantar adalah khusus para emban ya, khusus mengantarkan ke dalam anggota kerajaan. Punokawan tidak boleh merasa rendah, tidak boleh merasa tersinggung apabila minuman tidak diminum oleh anggota kerajaan. Itu sudah merupakan tupoksinya, sehingga harus dilaksanakan apapun yang terjadi. Dia melaksanakan sesuai dengan SOP-nya, sesuai dengan sebaik-baiknya, ya hasilnya serahkan kepada yang bersangkutan atau yang minum. Untuk masa bakti punokawan tidak dibatasi. Jadi silakan sudah menjadi punokawan, silakan melaksanakan sesuai dengan kehendak hatinya. Ya, bahkan kemarin ada yang sampai berumur 86 tahun masih bersedia semangat menjadi punokawan untuk
di kepatihan tadi ya, membuat teh sampai ber-80 tahun masih bersemangat untuk membuat teh untuk kerajaan. Luar biasa. Di sini ilmu yang kita boleh adalah pertama integritas ya. Jadi yang petugas benar-benar melaksanakan integritasnya, meskipun dia kekocahannya sedikit ya 20 sampai 120 ribu, tapi tidak boleh tidak mau menerima tips dari siapapun, tidak boleh melanggar aturannya. Yang kedua profesional ya, Punokaan melakukan tugasnya dengan profesional sesuai prosedur yang ada, meskipun tanpa SOP yang tertulis, tapi berdasarkan persetujuan dari sebelumnya dari yang sudah senior, bisa melaksanakan tugasnya dengan sempurna gitu. Kemudian layanan ya, dalam layanan ini mereka melayani dengan setulus hati ya, bahkan untuk mengambil barangnya, mengambil teh, mengambil teko, peletakannya itu ada tata caranya, itu dengan cara menghormat dahulu apa yang akan dipegang, akan dilaksanakan, itu sebagai tanda kecintaannya terhadap pekerjaannya. Nah, jalan juga harus dengan jalan jengkek, artinya menghormat ya, menghormat ini suatu yang istimewa harus dilakukan dengan istimewa juga. Nah, kemudian sinergi ya, sinergi antara dari tadi Punokaan pembuat teh, kemudian dari seemban pembawa teh ke keraton, juga dari segi pihak keraton lagi ya, adalah semuanya bersinergi untuk bisa melaksanakan tugas ini dengan baik. Kemudian kesempurnaan, ini setiap orang berusaha untuk menyempurnakan ya apa tugasnya ya. Nah, dengan pengalaman tadi yang minimal 2 tahun menjadi Punokawan, itu berusaha untuk menyempurnakan ya tugasnya biar lebih baik.